Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Amelia Nikmatul Milatina, NIM 19020160096 dari kelas HKIC 5. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang in'iqudul wasiyati bil kitabah. Bismillahirrahmanirrahim. In'iqudul wasiyati bil kitabah. Wa kadzalika tan'aqidul wasiyatu bil kitabati sawa'un kana al-musi qadiran 'ala nutqi bil lafzi aw ghairu qadir bi ayyi sabab minal asbabil lati yuqtaqalu bihal lisanu wa yumna'u minal kalam sawa'un kana sababu 'aridu yahtamilu zawalahu aw la yahtamilu zawal wal kitabatul lati tansha'u bihal wasiyatu hiyal kitabatul mustabinatul marsumatut tallatu alal tizamil wasiyati wa ibramiha. Amma kitabatu ghairul mustabinati fala yasihu insya al wasiyati biha liannaha bimanzilati kalamin ghairu masmu' fala yathbut biha syai'um minal ahkami hatta walau ma'aniyah. Wal muradu bil kitabati ghairul wadihati awillati la yabqalaha atharum ba'dal intihai minha ka kitabatu 'alal waraqi wal jundrani wa awraqil asjar wal marsumatu minha hiyal mu'awwanatu ayyal musaddaratu bil unwan wa huwa ayaktuba fi awwaliha min fulanin ila fulan aw yaktuba fi awwaliha ila fulan wa fi akhiriha min fulan. Wadzalika 'ala ma jarat bihil 'adatu fil murasalat. Fa hadhil kitabatu hukmuha hukmun nutqi wa hiya minal ghaibi wal hadiri 'ala sawa. Wa qad ashtarat sahiba majma'il anhuri fi i'tibaril kitabati marsumatan an takuna 'alal waraq. Bina'an 'alal ma'rufi bainan nasi falau kanat al-kitabatu ala syai'in akhara khairil waraqi fa innaha takunu ghairu marsumah wa ala hadha takunul kitabatul mustabinatu ghairul marsumati hiyal kitabatu alal jundrani wa awraqil ashjari ala ghairil mu'tad wa hukmuha hukmul kinayati fala takunu hujjatan wala yatarattabu alaiha atharun illa bimami syai'in akhara ilaiha kan niyati wal ishhadi 'alaiha wal imla'i 'alal ghairi li annal kitabata qad takunu litanjribati wat tamrini 'alaiha fala budda min wujudil qarinatil lati ta'ayyana annal murada biha insya'ul wasiyah wala yushtaratu bil kitabatil lati tansha'u bihal wasiyatu ayyaktuba syakhsu wasiyatatu biyadi bal yakfi ayyaktubaha ghairu fayaqra'uha 'alaiha aw yaqurha lahu ghairu thumma yuqi'uha bi imdha'i aw yaqulu li syuhudi ashhadu 'alayya bima fiha aw nahwi dzalika li anna kulla dzalika yadullu 'ala ridahu bil maktub wa huwa kafa fi ijabil wasiyah wa inqadul wasiyati bil kitabati ma'al qudrati 'alal isyani bil ibadati huwa madhabul malikiyah wa bihi akhadha masyru'u qanunil ahwali syakhsiyati bil maddah. Dengan arti demikian pula yang akan terjadi secara tertulis, apakah si pewaris dapat berbicara dengan lisan atau tidak mampu karena sebab ataupun yang menahan lidah dan mencegahnya berbicara, apakah menyebabkan kemungkinan hilang secara tidak sengaja atau tidak mungkin hilang. Dan tulisan di mana kehendak terbentuk adalah tulisan deskriptif yang jelas untuk mematuhi kehendak dan untuk menyimpulkannya. Adapun tulisan yang tidak jelas, maka tidak benar membuat wasiat dengannya. Karena itu seperti kata-kata yang tidak terdengar. Tidak ada satupun hukum yang dibuktikan dengannya meskipun dengan niat.
Yang dimaksud dengan tulisan yang tidak jelas atau tidak berpengaruh setelah selesai seperti menulis di kertas, di dinding, dan atau di daun pohon. Dan mereka yang ditarik berhak atas setiap wasiat yang diekspor, yaitu tulisan pertama dari orang ke orang atau menulis di yang pertama ke si fulan, dan yang kemudian dari si fulan tentang apa yang biasa terjadi dalam korespondensi tulisan wasiat ini. Salah satu yang hadir dalam keduanya memiliki wasiat yang kompleks secara tertulis. Pertimbangannya yang ditarik telah diharuskan di atas kertas berdasarkan diketahui di antara orang-orang jika mereka menulis di atas sesuatu selain kertas mereka tidak digambar. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan yang terlihat jelas dan tidak tergambar adalah tulisan di dinding dan di belakang tembok. Dan hukumnya adalah kaidah metonimi, jadi itu bukan argumen dan tidak terkait dengannya, kecuali sesuatu yang lain bergabung seperti niat dan menyaksikannya. Ejaan orang lain karena menulis mungkin untuk mengalami dan mengamalkannya harus ada anggapan yang harus ditetapkannya perintah tersebut. Tidak ditentukan dalam tulisan di mana wasiat ditetapkan bahwa seseorang menulis wasiatnya dengan tangannya sendiri. Sebaliknya, cukuplah bagi orang lain untuk menuliskannya dan membacakannya untuknya, atau orang lain membacanya untuknya, kemudian dia menandatanganinya dengan tanda tangannya. Lalu dia berkata kepada para saksi, bersaksilah tentang apa yang ada di dalamnya atau yang semacam itu. Karena semua ini menunjukkan bahwa dia puas dengan apa yang tertulis dan sesuai dengan perintah, menyimpulkan perintah secara tertulis dengan kemampuan sendiri untuk memunculkan ungkapan tersebut adalah mazhab Maliki. Dari penjelasan hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa pengertian wasiat yaitu pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang berwasiat tersebut meninggal. Siwat wasiat yaitu kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat atau menerima wasiat. Sigot wasiat itu terdiri atas ijab dan qabul. Ijab yaitu kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat, sedangkan qabul yaitu kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat sebagai tanda penerima dan persetujuannya. Kemudian menurut Ibnu Qudamah berpendapat bahwa barang siapa menulis wasiat dan tidak ada saksi yang menyaksikannya maka dihukumi sah selama tidak diketahui bahwa ia telah menarik wasiatnya. Kemudian pendapat beliau didukung oleh Imam Ahmad yang berkata bahwa barang siapa mati lalu ditemukan wasiatnya tertulis di dekat kepalanya dan dia tidak mempersaksikan isinya, tulisannya dikenal dan tulisan itu terkenal, maka isi wasiat tersebut adalah sah. Kemudian pendapat dari Imam Az-Zarkashi menjelaskan bahwa jika seseorang menulis wasiatnya sedangkan tidak disaksikan dan tulisannya dikenal, maka tulisan tersebut sah selama tidak diketahui bahwa orang tersebut meralatnya. Sedangkan menurut Ibnu Ukail dan Abu Barkah menjelaskan bahwa barang siapa yang menulis wasiatnya kemudian disegel lalu dia berkata kepada orang lain, saksikanlah apa yang ada di dalamnya, perkataan itu tidak sah. Alasannya syarat saksi adalah mengetahui. Dari penjelasan tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa wasiat itu lebih baik dengan tulisan karena sebagai bukti bahwa wasiat tersebut memang jelas berasal dari pewasiat dan juga perlu adanya saksi dalam penulisan wasiat tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.